warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Coba tepuk ada.
Salawat dan salam Allah kita dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang berbahagia, acara pada siang hari ini saya akan membacakan susunan acaranya di antaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua inti acara, yang ketiga tanya jawab, dan keempat penutup. Masuki acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Selanjutnya saya waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Ibu kepala sekolah SD Negeri 1 Kalisari yang saya hormati, beserta Bapak Ibu guru yang saya banggakan dan saya cintai, terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas kesediaannya sudah memenuhi undangan dari saya untuk bisa menyimak pemaparan saya tentang aksi nyata modul 1 budaya positif yang saya lakukan dalam rangka memenuhi tugas calon guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan berbagi sedikit tentang pemahaman yang sudah saya dapatkan, kemudian nantinya mudah-mudahan dapat kita terapkan bersama-sama untuk bisa memerdekakan anak untuk mencapai kodratnya sesuai dengan potensi anak masing-masing, bisa melayani anak-anak dengan lebih sabar, dengan lebih komitmen dan konsisten, seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam budaya positif ini merupakan konsep pendidikan Hajar Dewantara, di mana dihubungkan dengan konsep budaya positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Kenapa harus berpihak kepada murid? Karena disinilah guru mengupayakan segala daya dan upaya yang kita lakukan semuanya adalah untuk meningkatkan atau mencapai kodrat anak yang setinggi-tingginya. Kodrat anak ini dimasukkan adalah potensi minat dan bakat siswa untuk bisa ditingkatkan setinggi-tingginya. Kemudian budaya positif ini dibangun dengan menerapkan disiplin positif dengan berinteraksi yang positif pula dengan murid. Artinya ada disiplin positif dan disiplin negatif, di mana disiplin positif ini nanti akan ada beberapa konsep penerapannya. Kalau disiplin negatif mungkin kita sudah sering mendengar bahwa untuk menjadi disiplin itu harus dengan hukuman, ya harus dengan hukuman, harus dengan peraturan-peraturan yang ada, maka nanti efeknya kemudian ada efek jerah dan akan mengulangi lagi disiplin negatif. Nah, di sini selanjutnya makna disiplin positif itu adalah siswa itu belajar untuk mengontrol dirinya agar bisa mencapai tujuan mulia, menjadi seseorang yang bisa diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nanti akan ada nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini, yang kemudian bisa membentuk disiplin positif, menciptakan murid seperti Jawa Tengah sekarang ini membentuk profil pelajar Pancasila. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal, ya, di sini adalah kebajikan itu merupakan sifat-sifat manusia yang diinginkan untuk mencapai tujuan mulia, di mana setiap perilaku itu mempunyai tujuan. Ada tujuan karena ingin dihargai, atau tujuan kemudian untuk diakui, ataupun tujuan itu untuk bisa agar dirinya menghargai dirinya sendiri, seperti itu. Nah, mengapa nilai-nilai kebajikan universal itu perlu kita sampaikan kepada anak-anak? Karena dengan nilai-nilai kebajikan ini, maka akan
nilai-nilai kebajikan yang kita ingin capai di sekolah yang sekarang sedang digalakkan, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan ini. Nah, untuk kemudian di konsep budaya positif ini terdapat yang pertama adalah tentang konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Kemudian ada teori motivasi perilaku, motivasi intrinsik dan eksternal atau internal dan eksternal. Kemudian ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia dan ada 5 posisi kontrol guru dan juga segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas bersama-sama agar lebih mendetail lagi. Nah, di sini yang pertama adalah tentang konsep perubahan paradigma, stimulus dan respon serta teori kontrol. Teori kontrol ini menjelaskan bahwa ketika stimulus respon, ketika kita memberikan penghargaan, maka kita berharap anak akan seperti ini. Artinya itu motivasi masih berasal dari luar, dari orang lain, agar diakui, agar tidak mendapatkan hukuman. Itu kita sebagai guru mempercayai bahwa kita bisa mengontrol anak-anak, kita yang bisa andil dalam mengontrol anak-anak. Tapi dalam teori kontrol atau teori pilihan ini ada perbedaan, ada perubahan paradigma atau pemikirannya, bahwa dalam teori kontrol ini kita berusaha memandang orang lain atau memandang anak itu seperti dunianya. Jadi kita tidak memaksakan dunia kita, orang tua kepada anak. Kita memahami anaknya seperti anak agar mereka menjadi anak-anak yang merdeka. Nah, semua perilakunya itu memiliki tujuan, sehingga hanya anak atau hanya kita sendiri yang bisa mengontrol pilihan-pilihan kita, mengontrol perilaku kita. Nah, disinilah nanti budaya positif itu bisa membentuk motivasi yang intrinsik dari siswa untuk berperilaku menghargai dirinya sendiri. Jadi tidak dari guru yang secara terus-menerus memberikan motivasi, tetapi bagaimana anak nanti bisa sadar dengan diri sendiri. Kemudian di teori motivasi perilaku ini ada yang pertama motivasi eksternal. Ketika kita mendapatkan beberapa masalah di kelas ataupun di sekolah, yang pertama anak-anak itu melakukan sesuatu itu cenderung karena ketidaknyamanan atau karena tidak ingin dihukum. Contoh, peraturan harus memakai topi dan dasi. Nah, cenderung masih karena faktor orang lain, dan bagaimana nanti kesadaran ini bisa disadari oleh anak sehingga setiap hari Senin itu dengan sendirinya anak menghargai diri sendiri, artinya bisa lebih percaya diri. Kalau atributnya belum lengkap, maka dia tidak akan tampil dengan percaya diri. Seperti itu artinya motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal itu juga karena bentuknya imbalan atau bentuknya penghargaan dari orang lain. Kemudian, nah disinilah disiplin positif itu nanti akan mempengaruhi paradigma kita, pemikiran kita, bahwa untuk melakukan suatu perilaku itu karena kita ingin menghargai diri sendiri. Contohnya, anak yang bisa memakai seragam dengan baik, dengan atribut yang lengkap, artinya dia bisa menghargai diri sendiri untuk tampil dengan baik, dengan percaya diri. Nah, bagaimana nanti motivasi intrinsiknya kita temukan nanti mulai dari keyakinan kelas yang sedang dilakukan. Selanjutnya, dalam perubahan paradigma ini akan bergeser mengapa ada keyakinan kelas yang sekarang kita sering laksanakan itu peraturan, peraturan
seterusnya. Mengapa kita harus menggunakan helm? Kalau motivasinya eksternal, takut ditilang polisi, takut kalau nanti dapat tilang, dapat denda, kita harus membayar. Tapi kalau motivasinya sudah kita sudah memiliki keyakinan bahwa untuk melindungi diri sendiri, maka kita perlu menggunakan helm. Itu sudah sampai pada motivasi intrinsik. Karena sekarang hanya untuk menggunakan helm saja di kalangan anak-anak muda dibawa dari rumah, tapi di jalan dicangking, kan seperti itu. Artinya motivasinya itu masih eksternal, belum sampai motivasi internal. Ya. Nah, kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik ini, itu akan mengembalikan kita kepada nilai-nilai keyakinan dan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti peraturan. Ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Ya, ini adalah contoh keyakinan kelas. Nah, ini adalah kesepakatan kelas antara guru dan murid. Jadi kata-katanya itu lebih halus. Kalau kita dilarang membuang sampah, itu kita hilangkan kata dilarang. Karena kalau dilarang itu orang lain yang mengatur. Tapi kalau diganti dengan kami akan menjaga kebersihan, kami selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Jadi dari diri sendiri, keyakinan kelas itu berasal dari diri sendiri. Kemudian saling menghargai dan menghormati, selalu bekerja sama, saling membantu, semangat belajar itu artinya berawal dari diri sendiri. Tidak dilarang bercakap-cakap di dalam kelas, dilarang itu dari orang lain. Nah, kita di sini berusaha untuk merubah paradigma kita, pemikiran kita bahwa dengan kesepakatan kelas ini, maka motivasi intrinsik anak itu akan ditumbuhkan. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas dalam kesepakatan kelas yang akan ada di sini. Jadi siswa dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas yang cenderung motivasinya untuk ekstrinsik, menghindari hukuman, menghindari sanksi dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada teori tentang hukuman dan penghargaan. Di sini saya sangat berusaha memahami bagaimana paradigma kita dulu ketika belajar itu sering mendapatkan hadiah, mendapatkan ranking, itu semata-mata motivasinya eksternal. Tapi bagaimana dengan ini kita bisa menumbuhkan motivasi internalnya. Jadi belajar itu bukan karena ingin mendapatkan sesuatu, tapi bagaimana meningkatkan kualitas dirinya. Ini merupakan konsep yang baru dan kemudian harus kita pelajari. Sebagai guru di sini dengan penghargaan ini itu mendorong dorongan eksternal, faktor ketergantungan, dan beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie ini adalah bahwa pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian penghargaan yang mendukung artinya ada anak yang dihargai dan ada anak yang merasa terhibur karena tidak diberi penghargaan. Kemudian penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, dan kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, di sini kemarin saya mendapatkan pemahaman bahwa ketika kita mendapatkan di akhir semester itu, kita sebagai guru harus mampu memberikan umpan balik kepada orang tua. Setiap siswa itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi kita harus bisa menjelaskan apa kelebihan anak tersebut dan apa kekurangannya. Seperti itu. Jadi setiap anak diberikan kemerdekaan untuk mengakui dirinya, walaupun di satu sisi dia kurang dalam bidang ini, tapi di satu sisi dia lebih untuk di bidang ini. Nah, itu merupakan konsep baru bagi saya yang harus saya pelajari lagi. Mudah-mudahan nanti ini akan bisa kita pelajari bersama-sama. Selanjutnya, di sini ada contoh hukuman dan konsekuensi. Di dalam peraturan sekolah itu adanya hukuman, tetapi di dalam keyakinan itu ada konsekuensi.
kemudian dia disuruh untuk berdoa, membaca literasi, itu adalah konsekuensi. Lari keliling lapangan karena terlambat, itu merupakan hukuman. Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker di sekolah, ini hukuman bunyinya, ini hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, nah biasanya ada anak yang usir, suruh menggantikan, itu bukan hukuman, tapi itu adalah konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan. Membersihkan tumpahan air, nah ini yang biasa kita terjadi di kelas. Nah, kalau disuruh membersihkan itu adalah sebuah konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini di tingkat SMP SMA. Ini adalah bentuknya hukuman. Kemudian lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, ini menjadi konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena sebelum melakukan olahraga biasanya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Jadi di sini untuk hukuman itu bersifat negatif, disiplin yang negatif. Tapi di konsekuensi ini melatih anak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan. Sehingga dengan konsekuensi, dengan keyakinan kelas, keyakinan sekolah nanti akan merubah motivasi siswa itu menjadi motivasi dari dalam diri sendiri. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang dihubungkan nanti dengan budaya positif. Biasanya anak melakukan perilaku itu karena ada kekurangan yang belum terpenuhi dalam kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ketika ada anak yang dibully, itu kan dia belum terpenuhi rasa kasih sayang dan diterima. Maka nanti harus ada tindak lanjut dari dulu. Ada penguasaan, ada kesenangan, ada bertahan hidup, dan ada kebebasan. Contoh, di lingkungan sekolah kita, anak-anak terbiasa melakukan aktivitas bermain bola. Nah, kalau bermain bola itu sampai memecahkan kaca, itu akan terjadi suatu masalah. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nanti kita akan pelajari dengan segitiga distribusi. Nah, kalau bentuknya hukuman, maka anak tersebut pasti akan dimarah-marahi oleh gurunya. Tapi kalau dengan keyakinan, kita nanti akan berbeda dalam penanganannya. Selanjutnya, untuk menangani kasus-kasus seperti tadi, kita sebagai guru dalam budaya positif ini bisa menerapkan 5 posisi kontrol mana yang terbaik nanti yang akan kita pilih. Paradigmanya adalah seperti ini. Ketika kita berperan sebagai penghukum, maka cenderung guru itu akan menghubungi anak, menyalahkan, sehingga anak itu merasa bersalah. Murid merasa minder, merasa paling bersalah seperti itu. Awas ya, kalau kamu nanti seperti ini, itu kita guru sebagai penghukum. Kemudian posisi yang kedua itu adalah membuat orang merasa bersalah. Kenapa kamu seperti ini? Bagaimana orang tuamu nanti kalau mendengar seperti ini? Jadi anak merasa bersalah dan anak merasa tidak percaya diri. Kemudian posisi yang selanjutnya adalah seperti teman, ya seperti teman. Kalau seperti teman ini, anak akan ketergantungan. Ayolah, lakukan demi Pak Guru, kamu jangan seperti ini, ya. Tapi anak ketika nanti tidak dibela oleh gurunya, maka dia akan berkata, saya pikir Bapak itu sayang kepada saya, membela saya. Tapi ternyata ketika Pak Guru ini tidak membela, maka dia akan menyalahkan seperti itu. Nah, jadi anak di sini labil, tidak mandiri, tergantung. Posisi selanjutnya adalah posisi pemantau. Kalau di posisi pemantau ini, guru menetapkan peraturan-peraturan apa yang ada di sekolah, apa yang kamu langgar, ya. Kemudian di sini menitik beratkan pada sanksi dan tujuan. Jadi sebagai pemantau. Nah, yang terakhir di sini adalah posisi sebagai manajer. Nah, di sini ketika kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, maka di sini guru akan berperilaku lebih menghargai siswa, memerdekakan siswa untuk bisa
menghargai dirinya sendiri. Nanti hubungannya dengan segitiga restitusi. Di sini sebagai control manager, guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu melakukan ini? Kemudian nanti dicari solusinya bersama-sama dengan siswa. Nah, di sini anak merasa ada diskusi, merasa dihargai, merasa dihargai dan mengevaluasi diri sendiri, kemudian bagaimana berubah ke depan sebagai manajer. Itu tadi 5 posisi kompetensi. Nah, kita hubungkan sekarang dengan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid agar memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka itu dengan
Terima kasih kepada Ibu Sumberkian yang menyampaikan materi pemeriksaan hari ini. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu Guru, apabila ada yang mau bertanya atas materi yang tadi disampaikan kepada dari Ibu Siti, Ibu Gus, monggo. Sangat menarik paparan dari Ibu Siti Rofiah terkait dengan budaya positif yang efektif dan budaya yang diterapkan di kelas, dan itu sangat menginspirasi. Sehingga itu insya Allah itu inspirasi diri saya juga untuk melakukan hal yang sama di kelas saya. Yang itu ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Bagaimana upaya penerapan budaya positif yang efektif di sekolah? Terima kasih Bu Gus atas pertanyaannya. Bagaimana upaya yang efektif dalam rangka penerapan budaya positif di sekolah? Nah, upaya yang efektif itu yang pertama, menurut saya yaitu kita buat kesepakatan kelas dulu. Yang sudah dibuat bersama-sama berasal dari diri siswa dan juga disepakati dengan guru, kemudian kita menerapkan secara konsisten dan komitmen. Kemudian guru itu harus benar-benar sabar dan tidak tidak lelah untuk bagaimana membudayakan keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Dengan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, artinya setiap anak diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, tidak menjadi anak yang terpuruk, tetapi dia bisa kembali ke kelompoknya dengan keadaan yang lebih percaya diri. Seperti itu. Bagus. Ya, terima kasih. Selanjutnya yang mau bertanya. Terima kasih kepada Ibu Novi atas waktunya. Di sini hal yang sangat menarik yang ingin saya tanyakan itu tentang segitiga restitusi. Di situ kan ada 3 langkah. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Di sini yang saya tanyakan, apakah penerapan segitiga restitusi harus turut memuat 3 langkah dalam segitiga restitusi tersebut? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Pranita atas pertanyaannya. Apakah di dalam langkah-langkah segitiga restitusi ini harus dilakukan dengan ketiga langkah tersebut? Nah, di sini ketika kita melakukan segitiga restitusi itu merupakan segitiga yang berhubungan. Jadi harus dilakukan ketiga-tiganya. Bagaimana anak tersebut menyadari identitasnya yang belum tadi menstabilkan identitas yang masih kurang di mana, kemudian validasi kebutuhan yang belum di mana, dan kemudian sampai pada keyakinan yang belum ia laksanakan dengan baik, sehingga anak tersebut bisa mengintrospeksi atau mengevaluasi diri sendiri untuk bisa memperbaiki dirinya. Sehingga dengan segitiga restitusi ini diharapkan siswa bisa memperbaiki diri dan kembali ke kelompoknya dalam keadaan yang lebih percaya diri. Seperti itu, Bu Pranita. Selanjutnya ada yang bertanya lagi? Ayo. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Tadi Bu Rofi menerangkan adanya bentuk adanya keyakinan kelas, juga ada peraturan kelas. Nah, pertanyaan saya itu, apakah keyakinan kelas akan lebih efektif dari peraturan kelas itu? Terima kasih.
Terima kasih Bu Neti atas pertanyaannya. Apakah keyakinan kelas itu akan lebih efektif dari peraturan kelas? Seperti tadi yang tertuang dalam paradigma perubahan teori kontrol dan teori motivasi, bahwa motivasi itu akan lebih dapat terwujud apabila motivasinya berasal dari motivasi internal. Nah, kenapa harus keyakinan kelas? Dengan keyakinan kelas itu yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, diyakini bersama-sama oleh siswa, maka kemudian nilai-nilai itu diyakini dan akan dilaksanakan dengan motivasi yang berasal dari dirinya. Jadi bukan karena guru, bukan karena hukuman, bukan karena ancaman, maka siswa tersebut anak-anak bisa melaksanakan sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat oleh mereka sendiri bersama kesepakatan bersama guru. Seperti itu ya. Jadi anak ada kesadaran karena itu yang dibuat oleh mereka sendiri, bukan dari peraturan kemudian turun ke bawah sehingga ada dogma benar dan salah. Seperti itu. Kalau dengan keyakinan, ketika ada kesalahan maka dia akan bisa untuk mengevaluasi keyakinan mana yang belum mereka yakini dan belum mereka laksanakan. Seperti itu. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak, apakah tidak perlu usaha saja itu sama saja dengan definisi pembelajaran, pelajaran atau pembelajaran di mana mereka berusaha untuk menyadarkan mereka dari perilaku yang tidak baik ini. Nah, apakah bisa ketika sebelum pembelajaran diadakan pembelajaran gitu dengan kota belajar, maka dia akan paham apa yang telah dilakukan. Terima kasih Pak Sigit atas pertanyaannya juga masukannya. Betul sekali Pak Sigit, motivasi internal ini lebih juga sebagai belajar, karena belajar itu usaha secara sadar yang dilakukan kemudian nanti ada perubahan ke arah yang lebih baik dengan mengadakan keyakinan kelas, kemudian kontrak belajar yang diyakini bersama-sama, nanti maka bisa meningkatkan anak untuk bisa belajar dengan lebih baik, belajar dengan lebih nyaman dan juga menyenangkan sesuai dengan potensi anak. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya.